Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Kartikasari, NIM 193111096 dari IAIN Surakarta, kelas PAI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Pengertian Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad yang diatur oleh Allah dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi, Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari, kemudian dilanjutkan sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul semakin giat berdakwah. Saking beliau giat berdakwah, malah beliau banyak tantangan dan ancaman yang datang. Nabi cemas dan tak khawatir akan keberhasilan dakwahnya. Pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Kemudian datanglah malaikat Jibril mendekati beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ketujuh. Bagaimana ya dulu Nabi Muhammad bisa menempuh perjalanan tersebut? Ada dua perjalanan Nabi Muhammad bisa menempuh perjalanan itu. Yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad mengendarai buruk yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanan, berhenti sejenak dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa di tempat ini kelak nanti Muhammad berhijrah. Setelah melanjutkan perjalanan, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad turun untuk sholat sunnah 2 rakaat di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad berhenti untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat lagi di Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Setelah melalui perjalanan dari langit pertama hingga langit ketujuh, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itu, Nabi Muhammad menerima perintah sholat langsung dari Allah. Maksud dari Isra dan Mi'raj adalah agar Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Peristiwa apa aja ya yang dialami Rasulullah ketika menjalankan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, bertemu dengan jin Ifrit. Yang kedua, Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang membela agama Allah. Amal mereka dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang ketiga, Nabi Muhammad mencium bau harum. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa bau tersebut adalah bau dari kuburan Masitah beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Yang keempat, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Nabi Muhammad diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging dan di sebelah orang-orang itu terdapat daging yang sudah membusuk. Kemudian orang-orang itu membuang daging yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah busuk. Yang kelima, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Nabi diperlihatkan ada orang yang perutnya sangat besar sehingga sukar untuk berjalan. Yang keenam, ada gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Nabi Muhammad diperlihatkan ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, kemudian tersambung kembali. Begitu terus berulang-ulang. Yang ketujuh, Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan, tidak tersenyum dan tidak memperlihatkan kemarahan dan kelembutan sedikit pun. Banyak peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj.
Hal ini merupakan peringatan agar manusia jangan sampai berbuat dosa. Sekecil apapun dosa pasti akan ada balasannya. Manusia hendaknya selalu berbuat baik karena sekecil apapun kebaikan akan ada pahalanya. Apa aja ya yang diperoleh Rasulullah ketika Mi'raj ke langit? Selama perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad selalu ditemani dan dipandu oleh malaikat Jibril. Namun, ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak lagi menemani beliau. Beliau harus naik sendiri untuk menjemput perintah langsung Sang Kholik, yakni perintah salat 5 waktu yang wajib dilaksanakan oleh beliau dan seluruh umat Islam. Setelah menerima perintah itu, Nabi Muhammad kembali ke Mekah bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidak kembali di tempat pada malam itu juga. Bagaimana sikap Rasulullah setelah kembali dari Isra Mi'raj? Rasulullah segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya. Apakah mereka akan bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya, sementara kejadian yang dialaminya memang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana menyampaikan berita itu kepada umatnya. Bagaimana reaksi kaum Quraisy mendengar berita Isra Mi'raj? Kebanyakan penduduk Quraisy tidak percaya akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka banyak yang menganggap Nabi Muhammad telah gila. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi Muhammad. Ia membenarkan dan mempercayai semua cerita Nabi Muhammad. Sebagai seorang yang beriman, anak-anak harus percaya dan yakin akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad, walaupun seorang pemimpin Nabi tidak sombong. Yang kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan itu kita harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama adalah Islam, adalah menegakkan sholat. Perintah sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad dari Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad karena bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga memimpin umat seluruh dunia. Isra-nya Nabi yang dimulai dari kota Makkah menuju Yerusalem membuktikan bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi juga sampai di luar Arab. Wilayah yang pada waktu itu merupakan pusat kekuasaan Yahudi dan Nasrani pun tetap menerima dan menghormati Nabi Muhammad. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan yang baik. Sekian dari pembahasan saya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.